Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Julian Jasana dengan NRP 50172210085 dari kelas Analisis Data Digital kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi aliasing dan menggunakan frekuensi 10 Hz dan 50 Hz. Jadi untuk step yang pertama kita memerlukan untuk import library dulu. Import I I Selanjutnya yaitu kita perlu menampilkan sinyal aslinya dulu. Untuk parameter sinyalnya, yang pertama kita menggunakan frekuensi 10 Hz. Dimulai dari 0. Ini waktunya start dari 0. 1. Lalu kita perlu melakukan simulasi sinyal call. Start N 0,0001. Loh, Y sama dengan bit sin kali. Kita perlu mengplotnya. Saya seperti ini. Gambarnya 12. 3. Judul original. Ya, tadi 10.
Di labelnya kita kasih. Biasanya kita beri judul time ya, waktu untuk yang Y, amplitude. Kita tampilkan misalkan di sini. Oh, ini terlalu banyak L-nya. 5, ini. Oke, kita kurang kurang menambahkan kurung ya. Oh, jadi seperti ini. Baik, ini jadi untuk sinyal aslinya dengan frekuensi 10 Hz. Gambarnya seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan sampling. Sampling dari waktu kontinu ini untuk kita sampling menjadi waktu discrete. Satunya kita gunakan FS1 itu 20, 20, ya, 20. Kita coba gunakan 20 ya. Oke. Lalu kita menggunakan yang ini frekuensi yang lebih tinggi, ini frekuensi yang rendah ya. Kita, kita copy saja. Terus duanya menggunakan 100 untuk frekuensi yang lebih sampling, frekuensi sampling yang lebih tinggi yaitu kita gunakan 100. Lakukan 1 per fs 2 dua. Ini sih.
Baik, lanjut. Lalu, Pak. Lalu kita perlu mengupload. Ya, kita upload dulu. Upload satu ini sinyal asli. Kita copy saja dari ini. Seperti ini. Lalu, yaitu sampling. Oke. Ke satu, ini kita kali dua. Lalu untuk ini, lalu kita tambahin step. Seperti keselamatan ini plot. Nah, kita ganti di sampel satu. Di yang Y-nya kita juga ganti. Tapi kita perlu menambahkan B. Sembilan koma satu. Untuk plot itu ini kita ganti ini.
Ini kita yang kita praktikkan. Oh, udah kok bisa aja ini. Tiga, tiga, satu, tiga. Sekian. Dua. Ini. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya yang ini frekuensi aslinya. Lalu ini untuk frekuensi yang lebih rendah yaitu 20 Hz. Jadi kalau untuk 20 Hz ini di teorema Nyquist ini untuk frekuensi sampling itu seharusnya lebih besar dua kali dari frekuensi asli. Jadi untuk yang frekuensi sampling yang 20 ini dia itu ini di batas minimalnya. Karena kan kalau frekuensinya 10 berarti seharusnya 20 Hz minimal. Jadi untuk frekuensi samplingnya 20 hasilnya seperti ini. Lalu jika lebih besar maka akan tampilannya akan menjadi lebih baik, akan semakin merepresentasikan dari sinyal asli tersebut. Seperti ini. Ini discrete, yang ini yang continue. Nah, ini untuk titik-titik samplingnya akan semakin merepresentasikan seperti itu. Lalu kita coba lagi jika frekuensi samplingnya yang pertama yaitu 40 Hz. Kan otomatis dia akan menjadi lebih besar lagi ya. Ke 40 Hz. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia lebih bagus lah, lebih lebih menyampling, lebih merepresentasikan. Karena untuk samplingnya lebih banyak, maka dia akan lebih bagus. Nah, ini kan semakin terlihat seperti sinyal aslinya ya, yang 10 Hz ini. Nah, lalu yang kedua, kita coba untuk menggunakan jika frekuensi aslinya itu 50 Hz. Kita coba 50 Hz. Nah, baik, untuk kalau, oh, bentar, kita ganti judulnya juga. 50 Hz. Nah, kalau 50 Hz seperti ini. Dia lebih rapat ya dari untuk waktu 1,0 ini. Nah, untuk FS1-nya kita gunakan coba 50. Jadi kalau 50 ini dengan frekuensi asli yang 50 juga, maka otomatis dia seharusnya lebih kecil. Nah, ini untuk
sinyal aslinya. Dan untuk frekuensi sampling yang 50 Hz, maka dia hasilnya akan kurang bagus atau kurang merepresentasikan karena dia kurang kurang dari kurang dari 2 kali 50. Harusnya kan 2 kali 50 itu 100. Jadi dia kurang merepresentasikan lah karena tidak memenuhi teorema Nyquist. Dan ini yang dinamakan terjadinya aliasing karena dia samplingnya kurang dari teorema Nyquist tersebut, kurang dari batas minimalnya yaitu 150. Nah, kalau untuk yang 100 akan seperti ini hasilnya. Lalu kita gunakan lagi, kita coba lagi untuk 200. Nah, untuk yang 200 dia semakin merepresentasikan karena samplingnya dia lebih banyak, titik-titiknya lebih banyak, jadi dia lebih representatif seperti itu. Baik, setelah mencoba programming tadi, coding menggunakan Python tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sampling. Jadi sampling itu merupakan proses mengubah sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit dengan mengambil data tiap interval untuk waktu yang tertentu. Lalu apa itu Nyquist rate? Teorema Nyquist-Shannon. Jadi dia itu beranggapan bahwa frekuensi sampling itu harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi sinyal. Dan secara matematis ditulis dengan Fs ini sama dengan Fs lebih dari sama dengan 2 kali Fmax. Dengan Fs ini merupakan frekuensi sampling dan Fmax ini frekuensi tertinggi sinyal. Dan apa akibatnya jika tidak memenuhi teorema Nyquist ini, maka dia akan terjadi yang namanya aliasing. Nah, aliasing ini kan terjadi frekuensi sampling ini terlalu rendah, seperti yang sudah saya contohkan tadi ya. Dan apa akibatnya? Akibatnya yaitu bentuk sinyal akan berubah, informasi aslinya itu hilang, gitu. Jadi ini untuk sinyal aslinya, perbandingannya ya, yang dengan frekuensi aslinya 10 Hz dan 50 Hz. Kalau 50 Hz ini lebih banyak, lebih rapat ya. Baik, untuk first case, case yang pertama dengan sinyal 10 Hz, sinyal 10 Hz seperti yang sebelumnya ini ya, ini, dan frekuensi samplingnya 20 Hz. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, kalau sinyal asli 10 Hz, dia kalau untuk teorema Nyquist-nya itu harus 20 karena 10 kali 2, 20 Hz. Jadi 20 ini berada di batas Nyquist dan tidak terjadi aliasing. Tapi representasi sinyalnya ini sedikit kurang ideal ya, jumlah titik bergelombangnya sangat sedikit. Dan untuk masalah yang kedua, dengan sinyal 10 Hz dan frekuensi samplingnya 100. Untuk frekuensi sampling yang 100 ini, sampling ini sangat memenuhi Nyquist teorema, teorema Nyquist, dan bentuk sinyal ini dapat direpresentasikan dengan sangat baik ya, karena samplingnya sangat banyak, yaitu 100, 10 kali lipatnya. Untuk sinyalnya dapat direpresentasikan dengan baik, dan ini tidak terjadi aliasing, karena memenuhi teorema Nyquist tadi. Oke, nah ini untuk yang ketiga, menggunakan frekuensi samplingnya, yaitu 40 Hz. 40 Hz hasilnya seperti ini, dan sampling cukup dan masih akurat. Nah, untuk kita gunakan sekarang yang sinyal aslinya 50 Hz dengan frekuensi sampling 50 Hz juga. Apa yang terjadi?
maka yang terjadi adalah aliasing atau dia kurang dari ini samplingnya itu, sampling yang seharusnya, dan dia tidak merepresentasikan. Jadi sinyal terlihat dengan seperti frekuensi yang rendah, informasi aslinya jadi hilang. Lalu bagaimana kalau kita gunakan frekuensi sampling 200? Jadi kalau 200 ini sampling memenuhi teorema Nyquist karena sangat banyak ya. Jadi sangat bagus. Bentuk sinyalnya ini terrepresentasikan dengan sangat baik dan aliasing tidak terjadi. Lalu untuk yang ketiga, yaitu kita gunakan 100, yaitu di batasnya 50 kali 2, ini di minimalnya. Sampling berada di batas Nyquist. Dan tidak terjadi aliasing, tapi representasi sinyalnya sedikit kurang ideal dan jumlah titik bergelombang sangat sedikit. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, saya bisa saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.